Perkenalkan, nama saya Maria Lydia Nono Onci. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 3. Nah, di sini saya akan membuat video tentang apa itu data science dan metaverse untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu aplikasi pengantar komputer. Tolong disimak ya teman-teman. Science. Nah, data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Sedangkan pengertian data science adalah suatu disiplin ilmu yang khusus mempelajari data, khususnya data kuantitatif, baik yang struktur maupun tidak struktur. Ilmu data merupakan kombinasi dari ilmu sains maupun ilmu sosial. Data science menurut para ahli. Menurut Chico Hayashi dari Institut Statistika Matematika Sakura Gaoka, pengertian data science adalah ilmu pengetahuan interdisiplin tentang metode komputasi untuk mendapatkan wawasan berharga yang dapat ditindaklanjuti dari kumpulan data yang mencakup 3 fase, yaitu desain data, mengumpulkan data, dan analisis data. Sejarah data science. Sebelum data science populer terlebih dahulu, istilah data mining dalam sebuah artikel yang disebut From Data Mining to Knowledge Discovery in Database pada tahun 1996 yang merujuk pada keseluruhan proses menemukan informasi yang berguna dari data. Pada tahun 2001, William S. Cleveland ingin membawa data mining ke level yang lebih tinggi. Dia melakukannya dengan menggabungkan computer science dengan data mining. Pada dasarnya, dia membuat statistik lebih teknis, yang dia percaya akan memperluas kemungkinan data mining dapat menghasilkan kekuatan yang kuat untuk inovasi. Sekarang kita dapat memanfaatkan kekuatan komputasi untuk statistik, dan dia menyebutnya combo data science. Pada saat ini bermula ketika Web 2.0 muncul, di mana situs web tidak lagi hanya pamflet digital, tetapi sarana untuk pengalaman bersama. Di antara jutaan pengguna ini adalah situs web seperti MySpace pada tahun 2003, Facebook pada tahun 2004, dan YouTube pada tahun 2005. Sekarang kita dapat memberikan kontribusi untuk memberikan komentar, like, upload, dan share. Meninggalkan jejak kita di lanskap digital. Internet membantu menciptakan dan membentuk ekosistem yang sekarang kita kenal dan cintai. Dalam data science biasanya membutuhkan komputasi paralel seperti MapReduce, Hadoop, dan Spark. Jadi kebangkitan Big Data pada tahun 2010 memicu munculnya ilmu data untuk mendukung kebutuhan bisnis untuk mendapatkan wawasan dari kumpulan data tak struktur mereka yang sangat besar. Pada tahun 2010, dengan berlimpahnya data baru, memungkinkan untuk melatih mesin dengan pendekatan berbasis data daripada pendekatan berbasis pengetahuan. Semua makalah asli tentang mesin vektor dengan dukungan neural network berulang hingga menjadi layak. Deep learning tidak lagi menjadi konsep akademis dalam hal ini, tetapi menjadi kelas bagian dari machine learning yang kenyataannya berguna, yang akan memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jadi, machine learning dan artificial intelligence mendominasi media yang membayangi setiap aspek lainnya. Aspek yang paling menonjol dari data science seperti analisis, eksplorasi, eksperimentasi, dan keterampilan yang biasa kita buat business intelligence. Jadi, sekarang masyarakat umum menganggap data science sebagai penelitian yang berfokus pada machine learning dan artificial intelligence. Tetapi, industri ini mempekerjakan data science sebagai analisis, jadi ada ketidaksesuaian di sana. Alasannya karena ketidakselarasannya sebagai besar ilmuwan data yang mungkin dapat menangani masalah yang lebih teknis. Tetapi perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan Netflix memiliki begitu banyak cara untuk meningkatkan produk mereka sehingga mereka tidak memerlukan machine learning lanjutan atau pengetahuan statistik untuk menemukan dampak ini dalam analis mereka. Contoh penerapan data science yang pertama, e-commerce. Saat ini orang-orang lebih banyak berbelanja secara digital.
atau bisa kita kenal dengan marketplace. Hampir semua orang menggunakan marketplace. Penjual online secara otomatis akan menyesuaikan etalasenya berdasarkan profil data beli dengan mengubah tata letak halaman dan menyesuaikan produk jualannya secara otomatis dan real time. Beberapa online shop juga menyesuaikan harga berdasarkan profil penghasilan konsumen atau disebut dengan harga yang dipersonalisasi. Teknologi ini merupakan salah satu aplikasi penerapan ilmu data science. Yang kedua yaitu fraud detection. Mendeteksi penipuan adalah bagian terpenting dari segala industri keuangan. Data science dan AI adalah kedua ilmu yang sering digunakan di sini. Bahkan kerusakan dan gangguan kecil akan menyebabkan kerugian finansial. Analisis prediksi real time membantu dalam peningkatan deteksi penipuan dan juga keamanan cyber. Dengan bantuan data science, perusahaan dapat menyediakan layanan keuangan yang lebih efektif. Teknologi ini membantu untuk mengidentifikasikan, akan membantu untuk memblokir sesi atau akun jika terdeteksi ada aktivitas keuangan yang tidak biasa. Dynamic pricing. Penetapan dynamic pricing sangat berguna dalam industri travel. Penetapan harga dinamis ini digunakan oleh perusahaan dengan menggunakan data untuk mensegmentasikan pelanggan atau konsumen secara akurat. Setiap kelompok pelanggan kemudian dapat ditawari produk dengan harga berbeda. Penawaran ini didasari pada informasi yang dihasilkan oleh data science dan berbagai faktor lainnya. Tujuan dan keunggulan dari data science. Tujuan utama data science itu yang pertama, data science dapat mengurangi resiko dari penipuan. Data science pun dilatih untuk mengidentifikasikan data yang menonjol. Yang kedua, membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, dapat membantu tim sales dan marketing memahami customer mereka secara rinci. Yang keempat, dengan menggunakan data science, ini menjadi pengetahuan untuk perusahaan agar dapat menjual produk dengan waktu pasar yang tepat. Yang kelima, perusahaan dapat menemukan kapan dan di mana saja produk mereka dapat terjual. Mengenal istilah metaverse. Sebenarnya orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah metaverse adalah Neil Stephenson. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang terjudul Snow Crash. Istilah metaverse merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Metaverse adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Zuckerberg menggambarkan metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa Anda masuki alih-alih hanya melihat layar. Gambaran sederhana yang diungkapkan oleh Facebook tentang metaverse adalah sebuah perangkat ruang virtual, tempat seorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Kegiatan yang bisa dilakukan di metaverse. Adanya metaverse memungkinkan Anda untuk melakukan hal-hal seperti pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni, dan mencoba pakaian digital untuk dibeli. Metaverse bisa menjadi game changer untuk sistem shift kerja dari rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi COVID-19. Alih-alihnya hanya dapat melihat rekan kerja di kotak panggilan video seperti aplikasi video conference, karyawan bisa bergabung bersama di kantor virtual. Menurut Zuckerberg, banyak pengalaman metaverse yang akan hadir di sekitar untuk menciptakan kemampuan berteleportasi dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Perusahaan-perusahaan teknologi harus mencari cara untuk bisa menghubungkan platform online mereka satu sama lainnya. Apakah metaverse hanya untuk Facebook saja? Wakil Presiden platform Omniverse, Vidya, Richard Chris, mengatakan bahwa ada banyak perusahaan yang membangun dunia dan lingkungan virtual di metaverse, sama dengan banyak perusahaan yang melakukan sesuatu di World Wide Web. Richard menjelaskan bahwa metaverse sangat penting untuk bisa diperluas, sehingga penggunaan bisa berteleportasi ke dunia yang berbeda atau perusahaan lainnya. Dengan cara yang sama, metaverse akan membuat pengguna internet dapat berpindah dari satu halaman web ke halaman web lainnya. Apakah metaverse sebagai pengganti internet? Di sebuah wawancara dengan The Verge,
Zuckerberg memberikan gambaran metaverse sebagai internet yang akan diwujudkan, yang pada dasarnya adalah versi internet yang ditingkatkan. Penggunaannya dapat memiliki pengalaman berbeda yang tidak didapatkan pada aplikasi atau halaman web 2D. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang apa itu data science dan metaverse. Semoga penjelasan yang saya jelaskan di dalam video ini berkenan dan dapat memberikan wawasan luas untuk teman-teman semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.